I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari dari kelompok 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan presiden di Indonesia. Presiden pertama yaitu Insinyur Soekarno. Masa kepemimpinan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia merupakan bagian dari sejarah bangsa yang amat penting. Pada saat menjadi kepala negara, Soekarno pernah mencoba beberapa sistem pemerintahan. Salah satunya adalah demokrasi terpimpin. Sistem pemerintahan demokrasi terpimpin diawali sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekrit ini dianggap menandai kekuasaan Soekarno yang hampir tidak terbatas dan pemusatan kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno. Pertentangan antara Presiden Soekarno, TNI Angkatan Darat dan partai-partai politik dalam konteks demokrasi terpimpin menjadi kajian penting dalam melihat kekuasaan presiden dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 di Indonesia. Pada era pemerintahan sistem politik demokrasi terpimpin ini, peranan PKI sangat menonjol dan berkembang menjadi kekuatan politik. Sementara pihak yang gigih melawan PKI adalah Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia atau PSI, yang pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno karena dianggap menjadi pendukung pemberontakan yang terjadi di daerah Sumatera dan Sulawesi. Yang kedua, Presiden Soeharto. Masa jabatan Presiden Soeharto sebagai Presiden kedua Indonesia dikenal sebagai Orde Baru. Rentang waktu kekuasaan pemerintahan Orde Baru berlangsung selama 32 tahun. Diawali surat perintah yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966 hingga tahun 1998 melalui Tap MPR nomor 33 MPRS 1967. Masa Orde Baru yang dipimpin Presiden Soeharto mulai memimpin negara. Pemerintahan berusaha segera pulih usai berakhirnya era kepemimpinan Presiden Soekarno. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 kami atau Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Tritura terdiri dari 3 tuntunan, yaitu pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Tritura semakin panas karena sikap Presiden Soekarno yang bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30S atau PKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. B. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru. Orde Baru menggunakan konsep demokrasi Pancasila. Isi utama pemerintahan Orde Baru adalah menerapkan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di masa Orde Lama, komunisme dan gagasan yang bertolak belakang dengan Pancasila sempat meluas. Hal ini membuat Soeharto di masa jabatannya melakukan indoktrinasi Pancasila. Beberapa metode indoktrinasi yang dilakukannya yaitu menerapkan pengajaran P4, yaitu pelaksanaan, pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Presiden yang ketiga yaitu B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan nama lengkap Baharudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia pasca mundurnya Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai presiden Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun masa jabatan B.J. Habibie terbilang singkat yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran di Indonesia. B.J. Habibie, era keterbukaan pers di Indonesia. Selama Orde Baru berkuasa, pers dibungkam sehingga mengalami keamandemenan dalam hal demokrasi. Namun pada masa pemerintahan B.J. Habibie,
pers mendapatkan kebebasannya melalui UU Nomor 40 Tahun 99 tentang pers. Hal ini menandai keterbukaan di Indonesia dalam bidang pers. Selain itu, B.J. Habibie juga memberikan kebebasan kepada kaum Tionghoa untuk berbicara dan mengajarkan bahasa Mandarin. Permasalahan Timur Timur. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timur Timur di bawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timur Timur banyak lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintahan Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timur Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat B.J. Habibie mengalami penurunan kepercayaan diri dari publik dan elit politik. B.J. Habibie sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia. Setelah melihat banyak transformasi menuju perbaikan, berbagai aspek semasa masih memegang jabatan, B.J. Habibie dapat dikatakan sebagai peletak dasar demokrasi Indonesia. Meskipun pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen, B.J. Habibie berhasil memperjuangkan nilai-nilai imajinatif intelektual yang selama Orde Baru dibungkam. B.J. Habibie berhasil mematahkan sendi-sendi otoritarisme Orde Baru. Abdurrahman Wahid, yang memiliki nama asli Abdurrahman Ad-Dakhlid atau yang kita kenal sebagai Gus Dur, lahir pada 7 September 1940 di Jombang. Beliau merupakan Presiden Republik Indonesia keempat dengan masa jabatan pemerintahan yang cukup singkat, yang hanya berlangsung selama 2 tahun dari jabatannya pada 20 Oktober 1999 sampai dilengsarkan pada 23 Juli 2001. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden terlepas dari keputusan MPR yang menolak pertanggungjawaban presiden saat itu, yaitu Habibie. Kebijakan politik pemerintahan Gus Dur: 1. Pembubaran Departemen Penerangan. 2. Penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua. 3. Pengusulan pembantaran TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. 4. Kebijakan ramah Tionghoa. Kebijakan ekonomi pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, pembentukan Dewan Ekonomi Nasional atau DEN. Megawati Soekarno Putri. Pengangkatan Megawati Soekarno Putri adalah Presiden kelima Indonesia yang dilantik pada 23 Juli 2001 dengan masa jabatan hingga 20 Oktober 2004. Masa pemerintahan Megawati dimulai setelah sidang istimewa MPR pada 2001 dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengakhiri jabatannya sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebelum resmi menjadi Presiden Indonesia, Megawati Soekarno Putri menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid tahun 1999 sampai 2001. Megawati Soekarno Putri, Presiden wanita pertama Indonesia yang mengawali tugasnya dengan membentuk Kabinet Gotong Royong. Dalam menjalankan pemerintahannya, Megawati Soekarno Putri menetapkan 5 agenda Kabinet Gotong Royong. Agenda-agenda tersebut yaitu menghapus KKN, menyelamatkan rakyat Indonesia dari penderitaan akibat krisis yang berkepanjangan, menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif, serta menjaga pertahanan keamanan dan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Masa kepresidenan Yudhoyono juga ditandai dengan bencana, menyebabkan beberapa orang menyebut Yudhoyono sebagai Presiden Bencana. Bencana alam yang paling terkenal adalah tsunami mengerikan di Aceh yang menewaskan lebih dari 200.000 orang di Aceh pada tahun 2004. Bencana-bencana lainnya adalah gempa bumi di Bantul atau daerah istimewa Yogyakarta pada tahun 2006 yang menewaskan 6.000 orang. Semburan lumpur di Sidoarjo yang merusak ratusan hektar di Jawa Timur dan menyebabkan evakuasi ribuan orang. Sejumlah banjir di Jakarta yang memicu evakuasi sekitar 500.000 orang pada tahun 2007, dan terakhir letusan Gunung Merapi pada tahun 2010 yang menewaskan 353 orang dan menyebabkan evakuasi 350.000 orang. Prestasi baik dari pemerintahan Yudhoyono berhubungan dengan fundamental makroekonomi. Utang luar negeri Indonesia menurun secara mengesahkan. Cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan solid. Fundamental ini kuat didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatnya daya beli secara cepat. Namun Indonesia berhasil
berhasil melalui krisis global 2008-2009 tanpa masalah yang berarti. Ada 3 pasangan yang bersaing untuk posisi presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun. Pertama-tama Presiden Yudhoyono yang sedang menjabat dengan PD yang telah memenangkan pemilu legislatif dan berhak untuk mencalonkan diri dalam 1 periode lagi sebagai Presiden Indonesia. Dia memilih Budiono sebagai mitranya. Untuk wakil presiden, Budiono seorang ekonom, tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu dan sebelumnya menjadi gubernur Bank Indonesia atau Bank Sentral dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada kabinet pertama Yudhoyono. Pemerintahan SBY periode 2. Pada tanggal 22 Oktober 2009 berlangsung pelantikan Kabinet Indonesia Bersatu 2. Kabinet ini adalah koalisi antara PD, Golkar, dan 4 partai Islam, PKS, PAN, PKB, dan PPP. Selain menunjuk menteri dari 6 mitra koalisi tersebut, Presiden Yudhoyono juga menempatkan beberapa profesional atau tokoh-tokoh non-partisan atau teknokrat pada posisi-posisi kementerian kunci seperti Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, Keuangan, Perdagangan, Pendidikan Nasional, dan Kesehatan. Hanya 2 mantan jenderal TNI saja yang ditunjuk sebagai menteri dalam kabinet ini. Kendati kinerja makroekonomi kuat, dukungan rakyat untuk Yudhoyono mulai terkikis. Yudhoyono tidak memenuhi harapan mengenai pemberantasan korupsi yang pernah menjadi slogan kampanye penting dari partainya. Kasus korupsi tingkat tinggi yang melibatkan pejabat-pejabat pemerintahan menjadi berita utama secara rutin. Kemudian Ketua PD Anas Urbaningrum ditangkap dan dijatuhi hukuman 8 tahun penjara karena menerima suap terkait dengan pembangunan kompleks olahraga Hambalang di Jawa Barat. Skandal ini semakin mendekat pada Yudhoyono, sangat merusakkan popularitas Yudhoyono maupun partainya. 3 menteri pemerintahan Yudhoyono juga ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara. Mereka adalah Andi Malarenggeng, Menteri Olahraga dan Pemuda, Jaro Wacik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, dan Surya Dharma Ali, Menteri Agama. Selain itu, diperkirakan bahwa sekitar 300 pejabat pemerintah daerah diselidiki karena kasus korupsi selama periode kedua Yudhoyono yang mengindikasikan luasnya korupsi di kalangan pemerintahan dan kegagalan Yudhoyono untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Presiden selanjutnya yaitu Joko Widodo. Periode pertama, pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam melaksanakan kabinet kerja kini genap telah berlangsung selama 4 tahun pada tanggal 20 Oktober 2018. Capaian pemerintah tersebut telah disusun dalam narasi besar yang berjudul Membangun Indonesia Menuju Negara Maju, yang terdiri dari 5 pilar, yaitu yang pertama, pembangunan ekonomi dan peningkatan daya saing, kedua, peningkatan kesejahteraan dan kebijakan afirmatif, ketiga, penguatan Indonesia sentris, keempat, peningkatan stabilitas politik dan keamanan, penegakan hukum, dan tata kelola pemerintahan, dan kelima, pemajuan kebudayaan dan prestasi bangsa. Sistem pemerintahan Joko Widodo periode yang kedua. Selama 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo menciptakan keseimbangan antara penanganan pandemi, kebijakan keberlanjutan pembangunan nasional, serta pengawalan keadilan, hukum, dan HAM. Kata Pak Jorel melalui keterangan tertulis Jumat 22/10/2021, Pak Jorel mengatakan kebijakan penanganan pandemi difokuskan pada kesehatan dan sosial ekonomi rakyat. Oleh karena itu, Jokowi membentuk Satgas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Penanganan kesehatan pada masa pandemi dimulai dengan strategi pembentukan pelayanan kesehatan, antara lain membangun rumah sakit rujukan COVID-19, upaya 3T, yaitu tes, tracing, dan treatment, penyediaan obat dan perlengkapan medis, serta edukasi protokol kesehatan. Sementara itu, penanganan sosial ekonomi diupayakan melalui insentif, keringanan pajak, bantuan modal UMKM,
bantuan sosial dengan berbagai skema dan kartu prakerja. Dilakukan pula sejumlah upaya perlindungan terhadap WNI yang terdampak pandemi di luar negeri, seperti penjemputan WNI dari Tiongkok, Jepang, dan fasilitasi kepulangan TKI dari berbagai negara. Presiden Republik Indonesia pertama Soekarno, kedua Soeharto, ketiga B.J. Habibie, keempat Abdurrahman Wahid, kelima Megawati Soekarno Putri, keenam Susilo Bambang Yudhoyono, dan yang ketujuh Joko Widodo. Selesai sudah presentasi kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa dimulai. Bila ada pengucapan dan salah kata, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih.